Halo Trippers, kembali lagi bersama Tripwow, channel yang menyajikan berbagai info seputar traveling. Jangan lupa ikutin perjalanan Tripwow melalui Instagram dan TikTok juga, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Tripwow. Ngetrip kali ini, Tripwow mau ajak kalian semua jalan-jalan virtual lagi ke salah satu wisata Jatim Park nih. Tepatnya Tripwow mau ke Jatim Park 3 nih. Untuk lokasi tepatnya, seperti biasa, kalian bisa langsung aja cari di aplikasi Maps, tinggal ketik Jatim Park 3, nanti tinggal ikutin sesuai dengan arahan Google Maps-nya. Oke, dan ini Tripwow udah sampai di lokasi wisatanya. Jadi di Jatim Park 3 ini terkenal banget, atau bisa dibilang ikonnya itu adalah Dino Park ya. Jadi buat kalian yang main ke Jatim Park 3, jangan sampai lewatin buat masuk ke Dino Park-nya ya. Karena di Jatim Park 3 ini sebenarnya selain Dino Park itu masih banyak banget wahana-wahana seru lainnya. Tapi menurut Tripwow yang paling seru itu ya di Dino Park-nya ini Trippers. Oke, ini Tripwow udah sampai di loket parkirnya. Jadi untuk parkirnya ini dibayarkan di awal ya. Dan untuk biaya parkir mobil itu di Rp10.000. Sembari Tripwow mau cari parkir, ini Tripwow mau kasih tahu ke kalian semua, sekarang itu di Dino Park ada tiket masuk khusus buat ke Dinonya aja nih. Jadi kalau dulu waktu Tripwow dateng, dulu itu belum ada tiket masuk yang khusus buat ke Dino Park-nya. Jadi tiketnya itu ada yang ke Dino Park sama Millennial, ada ke Dino Park sama The Legend Star, dan lain-lain. Tapi kali ini untuk tiket masuknya itu udah ada khusus untuk ke Dino Park-nya aja nih Trippers. Jadi tambah enak ya. Kalau kalian mau main ke Dino Park-nya aja bisa banget. Nah ini Tripwow udah sampai di tempat parkirnya. Jadi untuk tempat parkirnya ini seperti biasa kalau di Jatim Park itu luas banget ya, jadi kalian gak perlu khawatir sih buat parkirnya. Oke, ini Tripwow udah parkir dan langsung aja ya Tripwow masuk ke dalam. Jadi ini sebelum memasuki ke area wisatanya, kalian nanti akan masuk ke area Dino Mall dulu nih. Jadi memang di Jatim Park 3 ini cocok banget buat liburan segala usia ya. Mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa, di sini tuh bisa banget karena di sini menyajikan berbagai wahana-wahana yang seru dan tentu saja juga ada edukasinya ya. Jadi bisa banget nih buat anak-anak sekolah, rombongan anak-anak sekolah yang mau outing class atau mau study tour, di sini juga bisa banget Trippers. Oke, ini Tripwow udah masuk ke Dino Mall-nya. Jadi di Dino Mall ini menjual berbagai macam makanan dan juga minuman nih. Dan buat kalian yang mau kesini datang ke Dino Mall-nya aja, ini tuh free ya. Dan ini setelah melewati Dino Mall, kalian bisa langsung aja turun ke bawah untuk membeli tiket masuknya. Jadi kemarin waktu Tripwow datang ini pas banget di jam 11 siang. Karena memang Jatim Park 3 ini bukannya di jam 11 siang ya Trippers. Dan sebenarnya ini tuh sebelum pintu masuk dari Dino Park-nya ini tuh ada show di jam 11 pas. Tapi kemarin waktu Tripwow datang ini udah terlambat, show-nya udah berakhir. Dan ini tinggal sesi-sesi foto aja nih Trippers. Jadi buat kalian yang kesini mending datangnya di jam 11 kurang ya, biar kalian bisa menikmati show welcome dari Jatim Park 3-nya. Oke, ini Tripwow udah ada di loket pembelian tiketnya. Dan ini untuk daftar harga tiketnya. Jadi untuk tiketnya ini tiket per zona ya. Kalau dulu kan ada tiket paket, kalau sekarang tuh tiketnya per zona. Dan kemarin Tripwow beli tiket yang ke Dino Park-nya aja. Nanti kalian akan dapat gelang tiket seperti ini. Dan untuk harganya itu di 100.000 per orang. Oke, ini Tripwow udah dapet tiketnya dan langsung aja kita masuk ke dalam nih. Dan seperti biasa ya, untuk gelang tiketnya nanti akan dipasangkan oleh petugas yang ada di sini. Dan ini kemarin waktu Tripwow dateng nggak yang rame banget ya wisatanya, karena waktu Tripwow datang kemarin tuh harinya weekdays. Tapi memang di sini ada beberapa rombongan anak sekolah, tapi nggak yang sampai rame dan penuh banget gitu wisatanya. Dan ini setelah pintu masuk tadi, kalian langsung akan disambut dengan replika dino yang mirip banget dengan aslinya ya. Dan ini tuh dinonya tuh ada suara dan bisa bergerak juga. Jadi bener-bener kayak dino asli nih.
Oke, selanjutnya setelah dari replika dino ini kita akan menuju ke Museum Dino. Jadi di sini tuh dipajang beberapa kerangka dinosaurus, ada Ankylosaurus, Triceratops, dan masih banyak yang lain. Dan selain dino, di sini tuh juga ada beberapa hewan lain seperti ini yang ini apa sih, dibekukan atau gimana Tribo kurang tahu. Jadi di sini tuh kayak ya museum ya, jadi banyak pengetahuan juga di sini yang bisa kita dapatkan. Jadi selain bisa menikmati wahana-wahana seru yang ada di sini tuh juga banyak banget edukasinya ya. Anak-anak bisa belajar tentang dinosaurus terutama dan juga berbagai macam hewan lainnya di sini. Nah, kalian juga bisa nih mengabadikan momen dengan berfoto-foto seperti ini. Dan di dalam dari museum ini juga ada namanya Dino Class nih. Karena Tribo penasaran, jadi ini Tribo masuk ke Dino Class-nya. Dan ternyata di dalam ini ya seperti kayak pembelajaran di dalam kelas ya. Jadi di sini ada tutor di depan yang menjelaskan tentang dino gitu. Dan kemarin waktu Tribo datang itu juga banyak banget sih yang mengikuti kelas dinonya. Oke, ini Tribo menuju ke wahana selanjutnya. Jadi setelah dari Museum Dino, nanti kita akan menuju ke wahana Jelajah 5 Zaman. Jadi ini salah satu wahana yang menurut Tribo seru juga ya yang ada di Dino Park. Dan untuk menuju ke Jelajah 5 Zaman nanti kalian akan melewati replika dino lagi. Dan ini tuh dinonya juga bisa bergerak dan ada suaranya ya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri untuk antriannya penuh banget ya. Karena memang untuk wahana Jelajah 5 Zaman ini bisa dibilang wahana favorit juga sih yang ada di Dino Park. Dan buat kalian yang bawa stroller, kalian bisa taruh strollernya di sebelah sini dulu. Dan nantinya bisa kalian ambil kalau sudah selesai naik kereta Jelajah 5 Zamannya. Nah ini meskipun antri, tapi ini nunggunya nggak lama. Karena satu kereta itu bisa dinaiki sekitar 40 orang lebih ya. Dan ini sebelum masuk kalian bisa berfoto di sini buat kalian yang mau. Karena ini fotonya nggak wajib sih. Kemarin aja Tribo nggak berfoto. Jadi foto ini tuh bisa kalian cetak dan kalian beli nantinya kalau kalian berfoto di situ ya. Oke, ini Tribo udah berada di antrian untuk masuk ke keretanya ya. Jadi ini kita nggak bisa milih mau duduk di sebelah mana. Ini tuh duduknya sesuai dengan urutan yang kita dapat tadi. Jadi ini tuh untuk keretanya ukurannya besar ya, bisa muat 40 orangan lebih dan setiap barisnya ini kalau nggak salah 10 orangan gitu. Dan ini dia nih yang Tribo nantikan. Jadi sebelum keretanya jalan, ini tuh kita akan diputerin film tentang dino gitu Trippers. Tribo seneng banget karena kemarin waktu Tribo datang yang pertama itu untuk filmnya ini tuh nggak diputer ya. Dan akhirnya Tribo bisa merasakan nonton film sebelum keretanya jalan. Jadi ini tuh filmnya ya tentang sejarah dino gitu sih Trippers. Seru banget sih menurut Tribo. Dan ini tuh layarnya juga lumayan lebar dan gambarnya juga cukup jelas. Jadi kayak berasa nonton di bioskop gitu sih. Ini untuk durasi filmnya memang gak terlalu lama ya, tapi kalau kalian menikmati ini cukup seru kok. Oke, ini tirainya udah dibuka, artinya keretanya udah jalan nih Trippers. Jadi kita akan menelusuri 5 zaman dinosaurus di sini. Dimulai dengan zaman Triasik dan nantinya akan diakhiri dengan zaman Ice Age. Dan ini tuh di setiap zamannya untuk dino-dinonya juga disesuaikan ya. Jadi pada zaman ini ada dino ini, Tribo nggak tahu sih untuk nama-nama dinonya. Dan ini tuh untuk dinonya juga ada beberapa dino yang bisa bergerak juga. Terus di sini juga disediakan audio. Jadi di sini tuh ada suara yang menjelaskan tentang berbagai zaman ini Trippers. Jadi kita tuh juga bisa mendapatkan edukasi tentang sejarah dino ya. Di sini tuh memang cocok banget ya buat kalian para pecinta dino karena memang di sini tuh surganya dino gitu loh. Semuanya ada tentang dino. Dan bahkan di Jelajah 5 Zaman ini kalian juga bisa merasakan sensasi bener-bener berada di zaman itu ya. Karena di sini tuh untuk desainnya juga disesuaikan di setiap zamannya. Jadi ini bisa jadi pengalaman yang seru banget sih, bisa merasakan zaman-zaman dino dan melihat replika-replika dino yang ada di sini. Dan ini tuh untuk area Jelajah 5 Zamannya outdoor ya. Jadi kalau hujan kalian juga bakalan kehujanan. Tapi ini kemarin waktu Tribo dateng alhamdulillahnya cuacanya cerah. Jadi aman sih ya. Ini tuh kalau kalian tahu sebenarnya naik kereta 5 zaman ini durasinya menurut Tribo singkat banget ya. Karena
nggak sampai 3 menit Trippers. Jadi naik keretanya ini kalau nggak salah 3 menitan sih. Jadi rutenya memang nggak terlalu panjang ya. Dan ini Tribo udah berada di zaman yang terakhir, zaman Ice Age. Di sini tuh untuk hewan-hewannya juga disesuaikan sesuai dengan zaman Ice Age-nya ya. Ada mamut, terus ada apa lagi ya? Banyak banget sih hewannya ini, kalian bisa lihat sendiri. Dan ini gak terasa Tribo udah berada di penghujung dari kereta jelajah 5 zamannya. Memang singkat banget ya. Coba kalau lebih lama pasti akan lebih seru nih. Tapi ini Tribo tetap happy sih, apalagi buat anak-anak ya. Ini pasti bakalan seneng banget karena kita tuh bener-bener diajak keliling di 5 zaman yang berbeda gitu. Nah ini Tribo udah turun dari keretanya. Buat kalian yang tadi bawa stroller, bisa kalian ambil setelah turun dari kereta ini ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Nah kalau ke wisata Jatim Park tanpa e-bike itu tuh rasanya kurang lengkap ya. Dan di depan ini adalah persewaan e-bike yang ada di Dino Park. Jadi buat kalian yang mau keliling ke Dino Park gak mau capek-capek, bisa sewa e-bike yang ada di depan sini. Karena ini tuh untuk rutenya lumayan panjang ya. Dan untuk tarif sewanya di 150.000 untuk 3 jam. Menurut Triwow, e-bike ini sangat membantu sih, apalagi buat orang tua yang memang gak bisa jalan jauh, bisa sewa e-bike ini. Karena untuk rutenya yang ada di sini tuh lumayan ada naik turunnya gitu, Trippers. Di awal perjalanan ini kita akan melewati jalan yang cukup rindang nih, karena di sini kanan kiri banyak pohon yang besar, jadi suasana di sini juga asri ya. Terus di sini juga ada spot foto yang disediakan, jadi buat kalian yang mau berfoto-foto di awal ini juga bisa banget. Selanjutnya kita akan melewati jembatan akar ini nih. Jadi jembatan ini unik banget ya. Bentuknya memang seperti akar gitu dan ada tanaman-tanaman di atasnya. Nah ini Tribo sudah berada di penghujung dari jembatan akarnya dan dari sini kita bisa melihat di bawah jembatan ini ternyata ada sungai. Dan kalau kalian tahu ini tuh sungainya sungai alami ya, bukan sungai buatan. Terus di sini juga dilengkapi dengan hiasan patung-patung dino yang ada di air ya. Ini ada Mosasaurus dan apalagi nih Tribo kurang tahu namanya. Tapi di sini tuh memang sesuai dengan namanya ya, Taman Dino. Jadi di setiap titik tuh pasti banyak ditemukan patung-patung dino seperti ini atau replika-replika dino. Itu tadi ada Brachiosaurus, terus ini ada apa nih Tribo kurang tahu juga nih namanya. Nah info nih buat kalian yang kesini bawa stroller atau kursi roda, nggak perlu khawatir karena di sini tuh untuk akses stroller atau kursi roda sudah disediakan tersendiri ya, jadi aman banget kalau kalian bawa stroller atau kursi roda. Terus di sini juga ada petunjuk arah, jadi kalian nggak akan bingung juga. Terus di sini tuh nggak ada rute khusus gitu ya, jadi kalian bebas sih mau ke spot yang mana dulu. Dan pada video kali ini Tribo mau ke The Rimba terlebih dahulu ya, karena Tribo udah merasakan sih menurut Tribo yang paling nyaman rutenya itu kalau kita ke The Rimba dulu. Jadi kalian bebas sih mau ikutin Tribo atau mau kemana dulu sesuai keinginan kalian. Dan di depan ini ada peta wisata Dino Parknya, kalian bisa lihat dan amati ada wahana apa aja dan letaknya itu ada di mana biar nanti kalian gak bingung. Di sini juga disediakan beberapa tempat duduk, jadi kalau kalian capek bisa istirahat sebentar di situ. Terus kita lanjut perjalanan lagi nih. Jadi di area The Rimba ini sebenarnya ada satu wahana baru nih dari Dino Park. Namanya Raptor Spinner. Tapi sangat disayangkan waktu Tribo datang kemarin itu wahananya masih dalam perbaikan ya. Jadi sayang banget Tribo nggak bisa naik ke wahana yang satu ini. Padahal wahananya kelihatan cukup seru banget ya kayaknya. Tapi nggak apa-apa, kalian nggak perlu khawatir karena di sini tuh di area The Rimba masih ada beberapa wahana lainnya yang cukup seru juga. Jadi kalian bisa coba wahana yang lain itu ya. Dan ini tetap ya, di setiap titik itu pasti ada patung atau replika dino seperti ini. Dan ini tuh dinonya nggak hanya bisa kalian lihat ya, karena kalian juga bisa sentuh nih beberapa dino yang ada di sini seperti ini. Ini anak-anak pasti seneng banget, apalagi buat anaknya yang suka dino ya. Cocok banget kalau berwisata ke Dino Park ini. Nah ini dia nih wahana selanjutnya yang ada di The Rimba. Di sini ada taman bermain pasir. Jadi ini ada banyak pasir yang disediakan di sini. Anak-anak bisa bermain dan menemukan
fosil dinosaurus yang disembunyikan di bawah dari pasir-pasir ini ya. Seru banget sih ini buat anak-anak. Nah, ini juga ada kerang nih. Dan selanjutnya masih di area The Rimba. Di sini tuh juga ada wahana seru namanya 3D Aquarium. Nanti kita akan dikasih kacamata 3D seperti ini di depan dan ini bisa kita gunakan ya. Jadi untuk kacamata 3D-nya bisa langsung kita pakai aja biar kita tuh bisa mendapatkan gambar yang lebih real. Jadi ini Tribo kasih tahu perbedaannya ya kalau pakai kacamata dan nggak pakai kacamata. Nah, ini gambar yang ada di layar kalau kita nggak pakai kacamata ya. Jadi gambarnya ini burem dan kelihatan kabur-kabur gitu. Dan kalau kita pakai kacamata, ini dia nih hasilnya. Jadi gambarnya itu terlihat lebih jelas dan lebih nyata gitu. Dan bahkan ada beberapa hewan itu yang seolah-olah itu berada di depan kita gitu. Jadi memang wahana yang satu ini menurut Tribo seru banget sih 3D Aquarium ini. Tapi memang untuk wahananya ini juga rutenya nggak terlalu panjang ya. Terus di sini tuh juga dihiasi dengan beberapa pernak-pernik yang berhubungan dengan air gitu. Jadi suasananya kayak bener-bener berada di laut gitu loh Trippers. Jadi di 3D Aquarium ini menyuguhkan gambaran tentang kehidupan dinosaurus dan juga hewan purbakala lainnya yang hidup di air ya. Oke, ini Tribo udah selesai di 3D Aquariumnya. Ini kacamatanya kita kembalikan lagi ke petugasnya dan kita lanjutkan ke wahana selanjutnya nih. Jadi selanjutnya ini masih di area The Rimba. Di sini ada namanya hutan dino. Jadi memang di sini tuh konsepnya bener-bener kayak di hutan gitu loh. Banyak banget pepohonan-pepohonan yang besar dan rindang di sini. Terus di dalam hutan dino ini ada omah purba nih. Jadi ini konsepnya bagus banget ya. Bener-bener didesain sedemikian rupa kayak aslinya gitu. Nah, ini Tribo sudah berada di dalam omah purbanya dan di dalamnya ini tuh desainnya juga bagus banget. Di sini ada pernak-pernik yang berhubungan dengan zaman purba gitu. Terus di depannya ini juga ada hiasan patung-patung manusia purba gitu. Jadi memang suasananya dibuat mirip mungkin ya. Nah, ini di dalam hutan dino juga ada sungai nih. Tribo kurang tahu ini sungainya sungai alami atau buatan. Yang jelas ini sungainya jadi menambah suasananya itu seperti real berada di hutan gitu. Karena kan hutan identik dengan banyaknya sumber air juga ya. Ini selanjutnya ada Dino Egg nih, masih di area The Rimba ya. Di sini banyak patung-patung dino dan ini bisa dijadikan spot foto yang cantik dan menarik tentunya buat anak-anak ataupun dewasa ya. Jadi ini dinonya juga bisa bersuara dan bergerak. Ini juga ada beberapa patung Dino World di sini dan ini patungnya bisa dinaikin ya buat anak-anak kayaknya. Tapi kalau buat dewasa nggak tahu ya bisa atau enggak. Nah, jadi di Dino Egg ini kalian bisa berhenti sejenak untuk mengambil beberapa foto dan kalau kalian beruntung nanti kalian juga bisa melihat show di Dino Egg ini. Dan kemarin tuh Tribo pas banget waktu sampai di sini show-nya pas tampil ya. Ini show-nya kayak show musik gitu dan talentnya pakai baju ala-ala Papua atau apa, ini Tribo kurang tahu. Dan kalian juga bisa nih berfoto dengan para talent yang ada di sini. Oke, setelah melihat show di Dino Egg, ini Tribo lanjutkan perjalanan lagi menuju ke rute selanjutnya. Jadi ini masih di area The Rimba, banyak banget pohon-pohon di kanan kiri ini dan tentunya dilengkapi dengan patung dino nih. Di sini dinonya juga ada yang bergerak dan bersuara. Jadi ini tuh seolah-olah kita benar-benar merasakan berada di tengah hutan dengan suara-suara dino. Jadi berasa kayak di film Jurassic Park gitu loh. Cukup seru dan menyenangkan sekali ya. Untuk area The Rimba ini rutenya juga lumayan luas dan ini di kanan kiri juga masih tetap kita jumpai banyak banget dino. Jadi selain kita bisa menikmati suasana yang ada di The Rimba ini, kita juga bisa belajar tentang berbagai macam jenis dino yang ada di sini. Dan ini juga masih ada dino di sana di dalam sungai. Ini buat kalian yang pertama kali ke sini bisa jadi pengalaman yang sangat menyenangkan sekali ya. Dan kalian gak perlu khawatir meskipun ini rutenya agak panjang, di sini juga disediakan toilet dan juga ada kios yang jual makanan dan minuman nih. Makanannya hanya snack ya di sini. Dan ini menu-menunya ada dimsum, terus untuk minumannya juga ada berbagai macam. Jadi kalau kalian
capek bisa istirahat sejenak di sini sambil menikmati makanan atau minuman yang dijual di situ tadi. Wah, ini nggak terasa di dalam The Rimba aja udah menghabiskan waktu berapa lama ya. Oke, kita lanjutin perjalanan dan sepertinya ini wahana terakhir yang ada di The Rimba. Jadi ini ada wahana Ice Age. Nah, Ice Age ini menurut Tribo juga menjadi salah satu wahana yang cukup seru di Dino Park. Kalian bisa lihat sendiri di depan ini kita sudah disambut dengan desain yang sangat menarik. Di dalamnya ini desainnya juga disesuaikan banget sesuai dengan zaman es ya. Ada banyak hiasan-hiasan salju, ada pohon cemara. Terus di sini juga dilengkapi dengan berbagai hewan yang hidup pada zaman es. Ini untuk replika hewannya ada beberapa yang bisa bergerak dan bersuara juga. Ini bener-bener mirip banget kayak di film Ice Age ya kalau kalian pernah lihat. Jadi di wahana Ice Age ini kita seolah-olah bisa merasakan musim dingin yang penuh dengan salju dan juga es yang membeku nih. Tapi kalian gak perlu khawatir, jadi ini tuh hanya desainnya aja ya yang kayak musim dingin. Tapi di sini tuh sama sekali gak dingin kok. Jadi kalian gak perlu repot-repot bawa jaket atau selimut. Tapi mungkin kalau dibikin real dingin akan lebih menyenangkan dan seru ya kayaknya. Jadi kita bisa merasakan sensasi musim dingin yang sesungguhnya. Oke, ini Tribo sudah berada di pintu keluar dari zaman Ice Age-nya. Jadi memang areanya nggak terlalu luas ya, makanya cepet. Setelah keluar dari zaman Ice Age, ini nanti kita akan menemukan berbagai spot foto yang sangat menarik dengan background ciri khas dari beberapa negara. Tadi ada negara China, terus ini ada Jepang, ada Indonesia, ada Mesir. Jadi kalian bisa berfoto-foto dengan puas di sini ya. Dan sepertinya ini Tribo sudah berada di penghujung dari zona The Rimbanya ya. Jadi wahana Ice Age tadi adalah wahana terakhir yang ada di The Rimba. Dan sekarang Tribo mau lanjut ke rute selanjutnya. Jadi ini Tribo kalau nggak salah sampai di sini tuh udah jam 1 atau 2 ya, Tribo lupa. Pokoknya udah sore, nggak kerasa banget ya saking serunya menikmati semua wahana yang ada di sini. Oke, ini Tribo sudah sampai di pintu yang tadi ya, pintu masuk dari The Rimbanya. Jadi untuk pintu masuk dan pintu keluar itu tembusnya sama ya. Selanjutnya setelah keluar dari area The Rimba tadi, di depannya ini kita akan menemukan area Active Fun House. Jadi ini semacam playground gitu ya. Ini seru juga sih buat anak-anak karena di dalamnya ini terdapat halang rintang yang cukup banyak dan ada sedikit area trampolin gitu nih. Jadi di sini anak-anak bisa melatih ketangkasan mereka ya. Dan ini memang untuk area fun house ini ada beberapa tingkat gitu ya. Jadi memang lumayan tinggi. Tapi ini aman kok sepertinya. Tapi kalau kalian khawatir memang lebih baik waktu anak-anak bermain kita harus tetap awasi ya. Jadi kalian bisa sih ikut naik ke area fun house tadi. Oke, selanjutnya ini Tribo sudah berada di zona Dinotopia, zona yang paling seru dan menyenangkan karena di dalamnya banyak sekali wahana permainan. Dan ini yang pertama di paling depan ini ada dino yang bisa dinaikin seperti ini. Ini pasti anak-anak seneng banget ya bisa naik ke dino yang bisa bergerak gitu. Dan selanjutnya ini kita masuk ke area kerajaan dino nih. Wah, ini bener-bener bagus banget ya. Jadi kita tuh kayak berada di sebuah kerajaan abad pertengahan sesungguhnya. Karena memang desainnya ini juga kelihatan real banget ya. Dan ini juga bisa kalian jadikan buat spot foto karena di sini juga banyak aksesoris yang bisa kalian jadikan buat background foto. Wah, ini ada yang terbaru nih di sini. Jadi waktu Triwo datang dulu ini belum ada ya. Jadi ini ada spot buat video booth 360 derajat. Jadi kalian bisa mengabadikan momen kalian saat berada di sini. Untuk biayanya ini di Rp20.000 saja. Nah, ini pemandangan dari atas kerajaannya. Jadi kita bisa loh naik ke tangga-tangga yang ada di situ tadi. Oke, selanjutnya di sebelah dari kerajaan Dino ini masih ada spot atau area yang cukup luas. Ini seperti taman gitu ya. Jadi areanya outdoor seperti ini. Dan di situ ada dua wahana yang sangat seru. Ini untuk wahana yang pertama ada Alibaba Flying Carpet. Dan untuk wahana Alibaba Flying Carpet ini tuh dibatasi tinggi badan ya, minimal di 100 cm. Untuk wahana selanjutnya di sini ada Dome Movie. Tapi sayang sekali waktu Tribo datang kemarin
ini masih dalam perbaikan. It's okay karena masih banyak wahana seru lainnya di zona Dinotopia ini. Terus di area taman ini juga disediakan beberapa kursi yang bisa kalian jadikan buat duduk-duduk santai atau buat berfoto-foto seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke spot wahana selanjutnya. Jadi ini menurut Tribo memang rute yang Tribo pakai kali ini enak banget ya daripada dulu waktu Tribo pertama datang ke sini. Jadi kalau pakai rute yang seperti Tribo sekarang sesuai dengan video ini tuh kita jalannya tuh runut, nggak harus bolak-balik gitu Trippers. Oke, untuk wahana selanjutnya ini ada bumper car. Jadi ini salah satu wahana yang nggak asing ya buat kalian karena hampir di setiap wisata pasti ada wahana permainan satu ini nih. Tapi di sini bagus banget karena mobilnya ini bentuknya kayak dino gitu. Tribo lanjut lagi, jadi ini masih di zona Dinotopia ya. Di sini banyak banget aksesoris-aksesoris yang berhubungan dengan Timur Tengah seperti ini nih. Ada lampu-lampu, ada karpet. Terus nggak lupa di sini juga banyak tetap ya replika dino-dino dan patung-patung dino seperti ini. Ini juga bisa kalian jadikan untuk spot berfoto ya, karena memang di sini tuh desainnya bagus banget. Kayaknya hampir semua area di sini bisa kalian jadikan buat spot foto deh. Nah, selain itu di zona Dinotopia ini juga zona kuliner ya, karena di sini tuh banyak banget yang menjual berbagai macam street food. Jadi kalian tinggal pilih aja mau beli yang mana. Di sini aneka minuman ada, makanan ada, snack ada. Pokoknya kalian tinggal pilih aja dan sesuaiin dengan budget ya. Tapi di sini Tribo lihat sih untuk harga makanan minuman semuanya terbilang normal sih. Jadi menurut Tribo di Dino Park ini untuk harga makanannya masih sangat terjangkau banget ya jika dibandingkan dengan wisata lain yang bisa dibilang kalau di wisata itu kan makanannya mahal-mahal. Kalau di Dino Park ini enggak sih. Jadi aman banget meskipun di sini kan nggak boleh bawa makanan dari luar ya. Tapi nggak perlu khawatir karena di sini juga menjual berbagai makanan dan untuk harganya juga masih sangat terjangkau. Oke, ini untuk wahana selanjutnya ada Flying Dino Egg dan ini wahananya gratis ya. Hampir seluruh wahana yang ada di Dino Park ini tuh gratis. Hanya ada beberapa wahana sih yang berbayar. Dan untuk wahana Flying Dino Egg ini bisa dinaiki buat anak-anak maupun dewasa. Jadi seperti yang Tribo bilang ya, di Dino Park ini wisata yang cocok banget buat segala usia. Karena di sini juga banyak permainan anak-anak maupun dewasa. Jadi anak-anaknya happy, orang tuanya juga happy. Pokoknya kalau kalian berwisata ke Kota Batu, Dino Park ini bisa kalian jadikan salah satu destinasi yang wajib kalian kunjungi. Lanjut lagi, di sebelah sini ada kayak danau buatan gitu. Dan di dalamnya ini ada satu wahana yang sangat seru juga, namanya Pirates. Jadi ini kayak perahu ombang-ambing gitu ya. Biasanya namanya apa sih kalau di wisata lain, Columbus atau apa ya. Pokoknya ini kayak perahu diombang-ambingkan gitu. Dan wahana Pirates ini juga gratis ya. Tapi itu wahananya khusus buat dewasa aja. Dan selanjutnya di depan dari danau yang tadi ini tuh ada kandang burung nih. Jadi di sini ada berbagai macam burung. Tribo nggak tahu nih nama-nama burungnya apa, jenisnya apa. Dan ini Tribo paling seneng sih berada di area sini karena di sini kan tadi ada danaunya ya. Terus di danaunya ada ikannya. Dan di pinggiran danaunya tuh disediakan kursi-kursi gitu. Jadi kita bisa duduk-duduk santai di situ sambil menikmati suasana yang nyaman dan melihat para pengunjung yang bermain di wahana permainan yang tadi tuh. Nah, lanjut lagi, ini masih di area street food Dinotopia. Jadi di sini masih banyak banget yang jual berbagai makanan ya dan minuman. Ini kalian bisa berkeliling untuk memilih mau beli yang mana. Karena di sini untuk area street foodnya itu lumayan panjang ya. Jadi kalian bisa jalan-jalan santai sambil menikmati suasana ala-ala Timur Tengah ini. Karena memang semua area di Dinotopia ini tuh temanya Timur Tengah ya. Jadi suasana Timur Tengahnya itu kerasa banget. Terus ini juga ada spot untuk berfoto bersama burung. Ada juga spot-spot foto dengan dino. Dan pas banget ini kemarin waktu Tribo sampai di sini ada Mumi Algojo nih. Jadi sebenarnya Mumi Algojo ini tuh dia tuh pura-pura jadi patung dan nanti kalau kita lewat tuh dia akan gerak. Jadi bikin surprise gitu nih buat kita. Tapi kemarin Tribo nggak dibikin surprise sih. Mungkin udah habis ya waktunya karena untuk Mumi Algojo itu tuh ada di jam 3 sore. Dan kemarin waktu Tribo sampai sini sepertinya udah jam 3 lebih ya. Jadi Mumi Algojonya udah capek kayaknya. Nah, jadi memang menurut
menurut Tribow untuk berkeliling ke seluruh area yang ada di Dino Park ini tuh membutuhkan waktu yang lumayan lama ya kalau kalian mau menikmati seluruh wahana yang ada di sini. Jadi ini kemarin Tribow aja datangnya jam 11 siang loh, pas waktu dibuka itu Tribow udah datang. Tapi ternyata Tribow pulangnya juga sore banget, sekitar jam 5 sorean. Jadi kalau kalian mau ke Dino Park lebih baik datangnya pas jam 11 siang ya, biar kalian bisa menikmati seluruh wahana yang ada di sini. Oke nih, selanjutnya ada wahana Dino School. Jadi ini seperti namanya ya. Di sini anak-anak bisa belajar bersama dengan berbagai kegiatan seru yang bisa dilakukan di sini, mulai dari membaca, mewarna, sampai bermain pasir seperti ini. Dan tentu saja semua kegiatan di sini temanya tetap ya Dino. Oke, selanjutnya ini masih di zona Dinotopia. Jadi di sini tuh juga ada food courtnya ya. Selain banyak street foodnya, di sini juga ada food courtnya. Nah, ini di depan dari area food court masih ada beberapa street food yang dijual di sini. Nah, ini ada cotton candy nih. Jadi kita bisa melihat proses pembuatannya secara langsung. Jadi ini tuh cotton candy-nya bisa dibikin karakter-karakter seperti ini ya. Kalian tinggal pilih aja mau beli yang karakter apa. Oke, dan ini dia untuk area food court yang ada di Dinotopia. Jadi di sini menjual berbagai macam makanan, terutama untuk makanan berat ya. Terus di sini juga jual berbagai minuman. Dan Tribow rekomendasi ini kalau kalian ke food court Dinotopia, kalian bisa beli nasi goreng yang ada di sini, karena untuk nasi gorengnya itu Tribow udah coba dan rasanya enak sih. Terus harganya juga terjangkau di sini tuh, pokoknya meskipun nggak boleh bawa makanan berat dari luar, kita nggak perlu khawatir karena di sini banyak banget yang jual makanan ya. Terus nih di sebelah dari area food court pas ini tuh ada area playground nih. Jadi pas banget nih buat yang bawa anak, orang tuanya bisa makan di area food courtnya dan anak-anaknya bisa bermain di area playground ini. Menurut Tribow untuk area food court yang ada di Dinotopia ini tuh lebih nyaman ya. Terus di sini tuh pembayarannya kan bisa tunai. Sebenarnya di Dino Park ini tuh ada beberapa food court, tapi menurut Tribow yang paling nyaman ya di zona Dinotopia yang tadi tuh. Untuk food court yang lain tuh ada yang harus pakai kartu gitu. Jadi sistemnya harus deposit dulu. Tapi balik lagi sih, itu kan menurut Tribow. Kadang kan tiap orang penilaiannya beda ya. Oke, ini selanjutnya Tribow sudah berada di game ketangkasan gitu. Dan ini tuh memang untuk area yang sebelah sini tuh kebanyakan berbayar ya untuk yang game-game ketangkasan seperti ini. Dan kemarin waktu Tribow datang, ini bisa dilihat suasananya sepi banget, nggak ada satupun pengunjung yang bermain. Tapi kemarin waktu Tribow datang itu memang untuk pengunjung Dino Park tuh nggak sebanyak yang waktu Tribow datang pertama dulu. Dan mungkin karena permainan yang tadi itu kan berbayar, jadi minat para pengunjung itu lebih sedikit. Nah, ini selanjutnya ada area playground lagi nih. Jadi ini untuk area playground ini baru ya kayaknya, karena waktu dulu Tribow datang ke sini tuh sebenarnya area ini tuh digunakan buat wahana Dino Fun Ride gitu yang buat anak-anak, tapi ternyata di sini sudah diganti dengan area playground dan wahana Dino Fun Ride-nya udah nggak ada lagi ya. Terus di depan dari area playground tadi, di sini juga ada wahana permainan juga nih buat anak-anak, namanya Dino Egg, dan ini gratis ya. Untuk wahana playground tadi juga gratis. Terus di sini juga ada wahana permainan namanya Water Ball, tapi untuk wahana yang satu ini berbayar ya. Untuk biayanya di 20.000 ya, dan pas banget kemarin waktu Tribow datang ke sini ada yang lagi bermain nih. Jadi ini cukup seru sih buat anak-anak. Memang ini satu area, terus di sini tuh ada 3 wahana ini tadi nih. Ada playground, terus ada Dino Egg, dan ada water ball yang tadi. Dan ini tadi Tribow sudah berada di zona food court namanya. Kalau Tribow lihat di peta wisata yang ada di Dino Park tadi ya. Terus ini ada area ketangkasan lagi nih, dan pas banget waktu Tribow datang ini ada yang lagi bermain. Jadi ini untuk area ketangkasan semuanya berbayar ya. Tribow kurang tahu pasti sih ini untuk permainannya itu harganya berapa, karena Tribow kemarin juga nggak nyobain. Nah, di sebelah sini ada lagi nih untuk permainan ketangkasannya. Memang lumayan banyak ya, tapi di situ tadi lagi-lagi terpantau sepi. Mungkin karena berbayar itu kali ya. Terus ini juga ada counter yang menjual snack dan minuman tepat berada di samping dari area ketangkasan yang tadi nih. Oke, ini Tribow lanjut jalan lagi, dan ternyata di sebelah sini ada satu wahana yang cukup seru juga nih, yang dulu Tribow nggak bisa cobain karena udah tutup. Akhirnya kemarin tuh Tribow bisa cobain nih. Nama wahananya
namanya Family Fun Ride. Jadi nanti kita akan diajak berkeliling naik kereta seperti ini. Dan ternyata ini tuh di dalamnya semacam istana boneka gitu ya. Jadi di sini banyak patung-patung yang bergerak-gerak gitu. Tapi yang menarik di sini tuh dibagi menjadi beberapa tema gitu. Jadi ada tema kemarin tuh kalau nggak salah ada tema perkotaan, terus ada laut, ada dermaga, sampai luar angkasa gitu. Untuk dekorasinya bagus dan menarik ya buat anak-anak. Terus di sini untuk pencahayaannya itu juga berbeda-beda tiap tema, jadi nggak membosankan ya. Untuk Family Fun Ride ini wahana gratis ya. Jadi nanti kalau kalian datang ke Dino Park jangan lupa buat main wahana yang satu ini nih. Oke, ini Tribo udah selesai untuk naik Family Fun Ride-nya. Untuk rutenya tadi juga lumayan panjang ya. Tribo udah turun dan ini mau lanjut ke wahana selanjutnya. Tribo mau menuju ke wahana yang menurut Tribo ini paling seru di Dino Park. Namanya Dino Action Naga Cloning. Jadi nanti kita akan diajak berkeliling naik perahu ya. Terus yang bikin seru dan deg-degan nanti tuh kita akan meluncur dari atas ke bawah gitu. Jadi untuk wahana Dino Action Naga Cloning ini memang ada ketentuan untuk pengunjung yang mau naik ke wahana yang satu ini. Misalkan buat orang yang hamil, punya riwayat sakit jantung, itu tidak diperkenankan naik ya. Kalian bisa baca sendiri untuk aturannya. Dan kemarin itu waktu Tribo datang ternyata di sini tuh nggak begitu antri. Padahal waktu Tribo mau naik ke wahana Dino Action Naga Cloning itu antri banget, bahkan nunggunya bisa sampai setengah jam lebih ya. Tapi kemarin pas banget waktu Tribo datang itu nggak terlalu banyak pengunjungnya, jadi Tribo antrinya juga nggak terlalu lama ya. Oke, ini Tribo udah naik ke perahunya dan ini tuh satu perahu bisa muat 8 orangan kayaknya, karena ada 4 baris dan satu barisnya itu bisa buat 2 orang. Nah ini jadi di dalamnya seperti ini ya, banyak banget dekorasi-dekorasi yang menarik tentang hewan-hewan purba yang sedang diteliti. Terus ini Tribo sempat panik karena ini ruangannya tiba-tiba dibikin gelap dan itu pintunya ditutup gitu Tripers. Tereng, ternyata kita itu diputerin video ya di sini, video tentang dino gitu. Terus kalau udah selesai nonton kita diajak berkeliling lagi. Total keseluruhan tuh berkelilingnya sekitar 5 menitan. Dan nanti kalian akan mendengar suara alarm yang cukup kencang. Di sini kalian wajib deg-degan karena habis ini kita akan naik dan meluncur ke bawah. Jadi kalian kalau bisa waktu meluncur ini jangan pegang HP ya, karena bahaya banget kalau HP-nya bisa jatuh ke bawah. Wah ini waktu Tribo meluncur rasanya deg-degan banget, tapi ini seru juga. Jadi kalau kalian main ke Dino Park, wahana Dino Action Naga Cloning ini wajib kalian coba ya. Meskipun nanti bisa jadi waktu kalian mau naik ke wahana ini antrinya panjang, tetap kalian harus sabar menanti biar bisa naik dan merasakan sendiri sensasi naik wahana Dino Action Naga Cloningnya. Oke, ini Tribo sudah berada di area food court selanjutnya. Jadi ini untuk area food courtnya lumayan luas dan sitting areanya juga lumayan banyak. Jadi di sini tuh ada 2 lantai ya. Kalian tinggal pilih mau duduk di mana. Terus di sini untuk menu yang dijual tuh juga beraneka ragam. Tapi untuk food court yang di sini tuh transaksinya harus menggunakan kartu ya. Jadi kalian harus deposit dulu. Minimal itu di Rp25.000 itu sudah termasuk jaminan kartu sebesar Rp5.000. Terus ini di belakangnya juga ada sitting area outdoor, tapi Tribo kurang tahu ya di sini tuh makanannya yang recommended apa, karena Tribo belum pernah nyoba makan di food court yang situ tadi. Dan ini Tribo baru tahu juga ternyata di bawah dari jembatan akar yang kita lewati di awal tadi, di sini tuh ada rest area atau semacam cafe gitu. Di sini juga disediakan beberapa kursi dan meja. Terus ini tuh bawahnya langsung area sungai ya. Dan gak sengaja nih Tribo melihat di pinggir sungainya ada beberapa hewan angsa. Ternyata di sini suasananya nyaman banget ya. Tapi Tribo baru tahu nih kalau ada rest area atau cafe di bawah dari jembatan akar yang kita lewatin tadi. Coba kalau tahu dari awal, mungkin Tribo bisa mencoba makan di sini ya sambil menikmati suasananya yang menurut Tribo nyaman banget sih. Dan ternyata gak kerasa banget, kemarin waktu Tribo selesai keliling ke Dino Parknya itu udah sore banget ya, sekitar jam 5 sore. Dan Tribo baru tahu nih ternyata untuk pintu keluarnya itu sama dengan pintu masuknya ya. Jadi nanti kita akan melewati jembatan akar ini dan menuju ke pintu keluar yang sebelah sini sudah ada petunjuknya. Dan seperti biasa nanti kita akan dilewatin ke area oleh-oleh. Nah di sini kalian bisa pilih-pilih nih mau beli oleh-oleh apa, karena di sini yang dijual juga beraneka ragam
beragam ya. Nah, jadi buat kalian yang mau datang ke wisata Dino Park, ini Tribo punya beberapa tips. Jadi kalau kalian mau datang itu lebih baik datangnya pas jam 11 siang waktu Dino Park dibuka. Terus kalau ke sini jangan lupa buat sedia payung ya, karena di sini tuh areanya kebanyakan outdoor, bisa sedia payung atau topi. Terus jangan lupa gunakan sepatu yang nyaman karena areanya luas banget. Terus kalian juga bisa nih sewa e-bike biar kalian bisa lebih cepat keliling ke semua areanya dan bisa menikmati semua wahana yang ada di Dino Park-nya. Oke, kesimpulannya menurut Tribo wisata Dino Park ini worth it banget ya, apalagi kalau punya anak yang memang suka dengan dinosaurus. Mereka juga bakal senang sekali bisa explore sepuasnya di sini. Dan dengan harga tiket 100.000 saja sudah bisa menikmati wahana yang segitu banyaknya, menurut Tribo memuaskan sekali ya. Oke, ini Tribo sudah berada di pintu masuk yang awal tadi, tepatnya di bawah Dino Mall tadi ya, yang ada air mancurnya. Dan di sini tuh juga ada beberapa permainan anak-anak nih, ada Andong Dino, Dino Ride, dan ini si bocil minta naik mobil. Jadi kalau di sini tuh sehabis dari Dino Park kalian bisa lanjut lagi ke Dino Mall atau mau ke wisata lainnya yang ada di Jatim Park 3. Karena di sini tuh kan bukannya sampai malam ya, jadi kalian bisa explore seluruh wisata yang ada di sini. Oke Trippers, sepertinya video Tribo kali ini sudah selesai. Semoga videonya bisa bermanfaat dan menghibur kalian semua. Terima kasih buat Trippers semua yang selalu setia nonton video Tribo. Tribo pamit dulu dan jangan lupa nantikan terus video Tribo selanjutnya. Bye-bye.